Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali di dalam program Rehat Renungan Hati Sehat dari Gereja Baptis Indonesia Ngadinegara Yogyakarta. Saudara, di minggu ini kita akan merenungkan kembali firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita ambil sikap doa, kita berdoa mempersiapkan hati supaya kita bisa beroleh hikmat dari Tuhan dan setiap firman yang ditabur boleh kita pahami dan bertumbuh dalam kehidupan kita. Mari berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini kami boleh kembali merenungkan firman-Mu di dalam program Rehat. Tuhan, kiranya Engkau yang mempersiapkan hati setiap kami, Roh Kudus yang menolong kami, sehingga kami boleh merenungkan firman-Mu, memahami firman-Mu, dan boleh firman itu bertumbuh dalam kehidupan kami, sehingga iman kami boleh senantiasa bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, juga urapi hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Kau urapi hamba-Mu, Kau pimpin hamba-Mu, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan boleh seturut kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom saudara terkasih dalam Kristus. Hari ini renungan kita akan berbicara dengan tema Keluargaku, Gerejanya Tuhan. Sekali lagi, keluargaku, gerejanya Tuhan. Saudara, bacaan kita diambil dari Matius 18 ayat yang ke-20. Mari kita buka Alkitab kita. Mari kita buka di Matius 18 ayat yang ke-20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ayat firman Tuhan ini menyebutkan mengenai doa dan ibadah yang dilakukan oleh 2-3 orang. Dan yang luar biasanya dalam ayat ini disebutkan adalah Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Luar biasa saudara. Saudara, mungkin selama ini kita sering terjebak dalam pikiran bahwa kalau mau cari Tuhan atau bersekutu atau bahkan beribadah kepada Tuhan, kita itu harus lakukan di dalam gedung gereja. Sehingga kita itu tidak sadar bahwa kita memiliki pola pikir yang kurang tepat. Kita terikat dengan gedungnya, bukan kepada esensi ibadah yang sebenarnya. Sehingga saat gereja tutup seperti saat ini karena suatu hal seperti pandemi yang kita rasakan sekali ini, banyak orang Kristen menjadi tidak berdaya, tidak mau beribadah lagi kepada Tuhan karena alasannya mungkin tidak mantap kalau tidak di gereja. Kalau tidak di gereja, kalau tidak secara fisik datang ke gereja, itu tidak beribadah. Merasa seperti itu, terpusat pada gedungnya, bukan pada esensinya, bukan kepada Tuhan yang harus kita sembah. Meski kita lihat gereja-gereja sudah menjangkau melalui media, namun memang kita akui masih banyak umat Tuhan di luar sana yang masih saja menganggap bahwa beribadah itu harus di dalam gedung gereja, terikat pada gedungnya, bukan melihat esensinya. Karena konsep kita yang tertanam selama ini memang gereja adalah sebuah gedung di mana ada sebuah orang berkumpul, bernyanyi, memuji Tuhan, dan berdoa dan mendengarkan firman Tuhan bersama. Sehingga tak jarang kita akui bahwa saat ini justru orang-orang berfokus kepada gedungnya, memilih-milih gereja bukan karena kerinduannya beribadah,
tapi kepada besar dan populer atau bahkan nyamannya suatu fasilitas gereja, karena merasa di situ lawatan Tuhan begitu besar. Saudara, kalau kita bersikap seperti ini, maka kita seakan telah lupa bahwa hadirat Tuhan tidak dipengaruhi oleh hal-hal seperti jumlah, mewah atau sederhananya sebuah gedung atau hal jasmani apapun. Dalam Alkitab, justru kita melihat Tuhan sanggup memakai jumlah yang kecil untuk menunjukkan diri dan kuasanya yang maha besar. Dikatakan dalam Matius 18 ayat 20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku, kata Tuhan, ada di tengah-tengah mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini mari kita belajar tentang berdoa dan beribadah dalam sebuah gereja kecil bernama keluarga. Sadarilah bahwa keluarga kita itu juga adalah sebuah gerejanya Tuhan. Keluarga adalah organisasi terkecil dalam masyarakat. Sebuah keluarga memiliki hubungan yang mengikat dan terikat dalam keharmonisan satu sama lain. Ada hubungan suami istri, ada anak, ada hubungan orang tua dengan anak. Maka sadarilah, keluarga saudara adalah sebuah gereja di hadapan Tuhan. Dan di dalam sebuah gereja, maka di dalamnya haruslah ada doa dan ibadah kepada Tuhan. Pertanyaannya sekarang, sudahkah saudara saat ini mengisi keluarga saudara dengan membangun mezbah doa bersama-sama beribadah kepada Tuhan? Ini penting saudara, untuk menjaga kerohanian keluarga kita, apalagi di masa-masa seperti ini. Saudaraku, kita bisa lihat juga dalam 2 Timotius 3 ayat 15, Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius bahwa sejak kecil Timotius sudah mengenal kitab suci yang memberikan hikmat dan menuntun kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Dari hal tersebut kita dapat melihat bagaimana seorang bisa percaya kepada Tuhan karena sejak kecil sudah dibimbing untuk mengenal kitab suci dalam keluarganya. Jadi dengan demikian, dalam keluarga akan sangat bermanfaat untuk menuntun pada keselamatan yang benar. Pengaruh keluarga begitu penting dalam kehidupan seorang. Dengan demikian sangat praktis kalau kita mau memulai membangun keluarga kita sebagai gereja kecil, mau membangun persekutuan, berdoa bersama, merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama dalam keluarga kita, sehingga Tuhan hadir dalam keluarga kita dan keluarga kita bisa mengalami pertumbuhan iman, saling membangun dalam kebenaran firman Tuhan dan beroleh keselamatan dari Tuhan. Saudara, mari mulai hari ini sebelum tidur atau pagi hari atau siang hari, ajak keluargamu. Jika engkau orang tua, ajak anakmu. Jika engkau kakak, nenek, ajak anak dan cucumu. Jika engkau anak, ajak orang tuamu. Mulailah, mari bangun mezbah keluarga untuk menyembah Tuhan. Anda bisa mulai dengan menyanyikan 1-2 lagu pujian, bernyanyi bersama, berdoa bersama. Setelah itu baca beberapa ayat Alkitab, renungkan secara singkat. Jangan saling debat, tapi saling membangunlah, saling berdoalah bersama-sama dalam satu ikatan keluarga. Ketahuilah saudaraku, mezbah keluarga itu penting bagi keluarga Anda, karena Anda mengundang hadirat Tuhan untuk campur tangan dalam keluarga Anda. Mari saudaraku, kita menyadari bahwa menyembah Tuhan bisa kita mulai melalui keluarga kita. Tidak perlu tunggu kapan gereja akan buka. Kita harus menyadari bahwa keluarga kita juga gereja-gerejanya Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan itu dimuliakan melalui keluarga kita.
Bangunlah mezbah keluarga yang menyenangkan hati Tuhan, sehingga Tuhan berkenan hadir dan menyertai keluarga kita untuk kemuliaan-Nya. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Mari berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena pada hari ini kami diingatkan untuk pentingnya kami membangun mezbah doa dalam keluarga kami ya Tuhan, supaya Engkau hadir memimpin keluarga kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, bila Engkau hadir dalam keluarga kami, maka ada kedamaian, ada sukacita, ada pemeliharaan yang luar biasa dari Engkau ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sangat rahmat, sangat mengasihi kami. Kau telah memberikan anugerah keselamatan bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mampukanlah kami, mungkin yang saat ini masih ragu-ragu. Tuhan, kuatkanlah kami. Roh Kudus tolonglah kami, supaya kami mau untuk membangun mezbah keluarga ya Tuhan. Juga hamba berdoa bagi mungkin ada umat-Mu saat ini yang sedang sakit, mengalami pergumulan. Tuhan, kiranya Engkau menjamah mereka, Engkau memberkati semua pergumulan mereka, Engkau menjawab tepat pada waktu-Mu dan memberikan yang terbaik untuk mereka. Biarlah iman mereka boleh dikuatkan ya Tuhan. Berkati pula mereka yang sakit, kiranya Tuhan sakit penyakit yang mereka alami saat ini, biarlah Tuhan Kau yang memampukan mereka untuk menghadapinya. Kau yang mampukan mereka untuk mengatasinya ya Tuhan. Kau yang memberkati dan Kau yang menyembuhkan, memulihkan mereka ya Tuhan. Kuasa-Mu nyata atas mereka. Oleh iman mereka, mereka boleh disembuhkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.